Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi pengendalinya. Dan di video ini saya coba update juga satu emiten yang ternyata masih terus diakumulasi BlackRock dan American Century Coast di bulan Agustus ini. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali coba update pergerakan dari saham Antam yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat memang masih naik 0,35% ke 2.900. Tapi secara teknikal saat ini Antam sudah kurang oke. Dan saat ini bisa kita lihat sudah berada di bawah garis EMA50 di harga 2.920. Secara candle memang ini belum terkonfirmasi break garis EMA50-nya, ini masih berupa daerah support. Tapi harus diperhatikan apabila minggu depan Antam gagal naik kembali di atas garis EMA50, cara pergerakan ada potensi untuk mulai membentuk lower low. Ada potensi untuk mulai patah trend dan ada potensi untuk kembali turun menuju zona supportnya di sekitar 2.700 sampai 2.800. Karena memang kenaikan hari Jumat kemarin candlenya juga tidak begitu oke. Sebelumnya memang Antam bisa bertahan dari rebound dari garis EMA50, berhasil bangkit dan naik ke 3.200. Tapi saat ini kita perhatikan apakah minggu depan Antam berhasil naik. Salah satu sentimen untuk Antam kalau pemberitaan dengan judul BlackRock hingga American Century, koleksi saham Antam di tengah prospek lompatan laba. Jadi jika kita baca sekilas setiap pemberitaan ini, JP Morgan memprediksi laba Antam berpotensi untuk melonjak 220% di semester 1 ini. Jadi salah satu yang agresif menambah porsi ada raksasa investasi Amerika Serikat yaitu BlackRock. Mereka menambah 3,76 juta saham Antam dari posisi di kuartal 2 hingga pertengahan kuartal 3 ini. Jadi sampai saat ini BlackRock masih terus masuk akumulasi. Jadi BlackRock merupakan pemegang saham terbesar ketiga setelah MindID dan Vanguard Group. Dengan harga rata-rata untuk average-nya mereka itu sekitar 1.386. Langkah serupa juga diambil American Century Coast Inc. yang menambah 1,92 juta saham Antam hingga pertengahan Agustus tahun 2025. Dengan cost basic rata-rata itu sekitar 1.656 per lembar saham. Keduanya menunjukkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang Antam di tengah tren positif harga komoditas. Tapi ada yang menjual yaitu Goldman Sachs masih menjual saham Antam. Melepas kita 33,31 juta saham Antam ini. Oke, jadi secara teknikal sebenarnya Antam saat ini masih bisa di hold selama kuat di atas garis EMA50. Karena sebelumnya juga sempat turun bawah garis EMA50 tapi secara candle kayak tidak terkonfirmasi break masih berhasil rebound. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry pun masih bisa coba dipantau. Tapi hanya entry apabila Antam berhasil naik atau terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA50 ini. Apabila masih gagal naik di atas garis EMA50, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona ini. Dan kedepannya apabila terkonfirmasi break, garis EMA50 berpotensi akan menjadi resisten untuk saham Antam. Sehingga cara pergerakan akan mulai sideways. Sekarang kita akan lihat saham TINS. Saham TINS juga secara pergerakan masih sideways. Masih kuat bertahan di support psikologis harga 1000, tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA50 di harga 1045 sampai 1050. TINS masih gagal break dan kembali melemah. Sebelumnya bisa kita lihat juga bisa bertahan dari rebound, mencoba break garis EMA50 150 sebelumnya di sekitar harga 1065 sampai 1080. TINS juga gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan untuk TINS pada penurunan ini terpantau ini masih ada distribusi. Broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk TINS saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 1000 sampai 980. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, mesti wait and see kembali di sekitar harga 1000. Apabila minggu depan TINS mengetes 1000 masih bisa bertahan, masih bisa coba spekulatif buy dengan target swing tetap di garis EMA50 sampai 1050 untuk target swing jangka pendeknya. Dan sebaiknya jika entry apabila TINS malah lanjut turun bawah harga 1000. Karena cara pergerakan TINS akan lanjut downtrend dengan target penurunan di sekitar 950 sampai 935. Dan untuk ICBP bisa kita perhatikan dalam satu minggu ini mencoba untuk bangkit. Jadi menarik mulai membentuk high low
apabila memang terkonfirmasi berhasil break 9.800. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin, ICBP naik 1% lebih ke 9.900. Tapi secara candle, ini belum mengkonfirmasi 9.800 terlewati. Dan di atasnya sebenarnya juga masih ada resistensi psikologis di harga 10.000. Tapi dalam satu minggu ini, ICBP mulai bangkit setelah mendekati harga sekitar 9.350. Jadi menarik apabila minggu depan ICBP masih lanjut naik. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ICBP, bisa kita lihat asing terpantau masih terus distribusi, walaupun 2 hari terakhir ICBP naik, distribusi asing malah sangat besar. Di broker summary juga terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk ICBP tetap harus hati-hati, bisa saja yang hanya technical rebound. Jadi harus tunggu konfirmasi apakah minggu depan ICBP bisa bertahan minimal di atas 9.800. Selama kuat di atas 9.800, teman-teman sudah punya di harga bawah saat ini masih bisa di hold, karena ada potensi mulai membentuk high low. Dan ada potensi untuk menuju garis EMA 50 sampai 10.200. Apabila memang minggu depan terpantau bisa bertahan di 9.800. Dan apabila teman-teman minggu depan baru mau coba pantau dan entry, lihat dulu apakah kuat bertahan 9.800. Dan apabila kuat, ada potensi untuk membentuk high low, target terdekat di 10.200, target lebih jauh di 10.500. Tapi jika terpantau kembali melemah di bawah 9.800, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang kita lihat INDF. INDF bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 8.150 ini masih gagal. Dan cara pergerakan INDF, cara teknikal sudah kurang oke. Kan sudah turun bawah garis EMA 50 bisa kita lihat. Menyentuh 8.000 ini masih bisa bertahan. Tapi jika kita perhatikan mencoba untuk naik di atas garis. Jadi ini bisa jadi contoh kasus seperti pergerakan Antam tadi. Antam bisa kita lihat sebelumnya juga mencoba bertahan di garis EMA 50. Karena saya menjelaskan hati-hati apabila Antam turun bawah garis EMA 50. Karena untuk INDF ini sudah jadi contoh turun bawah garis EMA 50 mencoba bangkit saat ini tertahan di garis EMA 50. Dan untuk INDF jika kita perhatikan broker summary, sebelumnya asing terus masuk. Hari Jumat ini asing melakukan sedikit distribusi. Dan broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sedangkan saya lihat INDF masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes 8.000. Apabila teman-teman ingin coba entry, saya bisa coba tunggu di 8.000. Selama INDF kok di atas 8.000, teman-teman mau coba entry, masih oke. Tapi pertimbangkan jadikan garis EMA 50 sampai 8.200 untuk target swingnya. Atau hold saya terus selama INDF tidak turun di bawah harga 8.000. Karena selama masih kok di atas 8.000, minimal masih akan sideways. Lalu jika tembus 8.000, hati-hati cara pergerakan ada potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 150 yang saat ini sekitar 7.800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.